Ya, anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Hari Minggu lalu, Jumat kemarin, sudah dengarkan, sudah lihat kan ceritanya yang Mistika sampaikan tentang Panglima Naaman. Gimana? Dia kena sakit kusta. Ya, badannya penuh dengan luka-luka, gatal-gatal. Tapi kalau dia mau taat kepada perintah Nabi Elisa, dia bisa sembuh. Akhirnya anak-anak ingat nggak? Dia mandi berapa kali? Harus berendam 7 kali. 7 kali di sungai apa? Sungai Yordan, sungai yang kotor. Tapi satu nilainya dia taat. Walaupun awalnya gak mau, aku panglima, aku orang hebat, semua orang hormatin aku, ngapain aku mandi di sungai yang kotor ini. Tapi anak-anak, kalau Tuhan sudah menyatakan seperti kita sekarang ini harus belajar di rumah, enak gak enak, tetap harus kita jalani ya, dengan tetap bersyukur anak-anak. Nah, kemarin kan ada ya asistennya yang bantu Nabi Elisa, namanya siapa? Gehasi. Namanya Gehasi. Nah, waktu Naaman sudah sembuh, kan Naaman itu, Panglima Naaman itu mau bilang terima kasih sama Nabi Elisa. Jadi Panglima Naaman itu mau kasih hadiah buat Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa bilang, terima kasih, tidak apa-apa. Aku hanya melaksanakan perintah Tuhan untuk memberkati kamu supaya kamu sembuh ya, Panglima Naaman. Jadi tidak usah kasih apa-apa ya anak-anak. Belajar juga ya, kita punya kebesaran hati. Nggak selalu kalau menolong orang harus dikasih sesuatu. Nggak selalu kalau nolong orang harus ada ucapan terima kasihnya. Ya, nah gitu juga dengan Nabi Elisa. Akhirnya, baiklah, Panglima Naaman pergi. Tapi waktu Panglima Naaman bicara gitu, itu Bapak Gehasi itu, asistennya, pembantunya itu dengerin, ya, nguping, ya. Siapa yang suka dengerin omongan papa mama diam-diam? Ya, jadi Panglima Gehasi itu, pembantunya itu mendengarkan diam-diam. Oh, kok Nabi Elisa dikasih barang-barang nggak mau? Ah, nanti aku aja yang ambil, aku aja yang ambil. Akhirnya anak-anak, waktu Panglima Naaman berangkat pulang naik keretanya menuju ke rumahnya, oh dikejar sama Gehasi. Oh, dia lari, dia mau bilang, akhirnya dia bilang, permisi, 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 maaf ya. Aku mau sampaikan, Nabi Elisa itu kedatangan tamu dan dia itu butuh sesuatu, dia butuh pakaian, dia butuh perak dan sebagainya. Dia berbohong, dia berbohong. Gehasi berbohong. Boleh tidak anak-anak berbohong? Tidak boleh ya. Nah, Gehasi berbohong. Oh, kata Panglima Naaman kan nggak tahu kalau Gehasi berbohong. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang Nabi Elisa perlu, aku akan kasih, terima ya. Dikasih anak-anak pakaian, dikasih perak dan sebagainya, dikasih, wow, dibawa pulang sama Gehasi. Tapi apa ya? Sampai di rumahnya Nabi Elisa itu tahu loh, seorang nabi itu suka mendengar suara Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara pada seorang nabi itu dan dia bilang, "Dari mana kamu Elisa? Dari mana kamu Gehasi?" Iya, aku habis dari sana. Dari mana? Kamu bicara yang jujur, Gehasi. Bukankah kamu tadi yang stop keretanya Panglima Naaman? Bukankah kamu tadi yang merengek, meminta imbalan, meminta hadiah dari apa yang aku kerjakan? Oh, enggak. Wah, anak-anak, tonton ya filmnya dan saksikan ya. Nilainya anak-anak harus jujur. Nah, pertanyaannya,
Coba Miss Grace mau tanya, boleh atau tidak berkata bohong untuk sesuatu yang kita inginkan? Coba anak-anak jawab, boleh apa tidak berkata bohong sama mama untuk sesuatu yang kita inginkan? Ya, misalnya Jevan mau es krim, tapi Jevan bilangnya, Ma, Ade mau es krim loh, Ma, beliin Ade dong, Ma. Padahal yang mau Jevan. Tapi Jevan gak seperti itu ya. Oke, lalu pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Nabi Elisa kepada Gehazi? Apa yang dilakukan Nabi Elisa kepada Gehazi? Waktu Nabi Elisa tahu dia berbohong, apa akibatnya yang diterima oleh Gehazi? Tonton dulu firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus berkati anak-anak. Pelajaran tentang kejujuran dari kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Jawabnya, Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehazi? Jawabnya, Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju.